Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Marwah Anggraini dengan NIM 101241114 dari kelas C824 Manajemen. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada video ini saya akan menjelaskan strategi komunikasi krisis dan pemulihan citra merek dalam perspektif Integrated Marketing Communication atau IMC. Berdasarkan studi kasus aplikasi X yang mengalami krisis akibat iklan yang dianggap merendahkan kelompok tertentu. Pada bagian pertama, yaitu langkah komunikasi krisis oleh tim Public Relations. Dalam konsep Integrated Marketing Communication atau IMC, seluruh komunikasi perusahaan harus terintegrasi, konsisten, transparan, dan terkoordinasi. Ketika krisis terjadi, peran Public Relations atau PR menjadi sangat penting karena bertanggung jawab menjaga reputasi perusahaan dan membangun kembali kepercayaan publik. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh tim PR adalah mengidentifikasi dan menganalisis krisis atau yang disebut dengan isu mapping. Perusahaan perlu melakukan pemantauan media sosial untuk mengetahui sumber masalah, yaitu iklan yang dianggap tidak pantas, mengidentifikasi pihak yang merasa dirugikan, serta mengukur seberapa besar eskalasi isu berdasarkan sentimen dan reaksi publik. Langkah kedua adalah menghentikan penyebaran iklan bermasalah atau containment. Perusahaan harus segera menarik iklan tersebut dari semua platform, baik media sosial, YouTube, maupun media konvensional. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif yang semakin meluas dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan. Langkah ketiga adalah menyampaikan pernyataan resmi dan permintaan maaf kepada publik. Perusahaan harus menyampaikan permintaan maaf yang tulus, mengakui kesalahan tanpa bersikap defensif, serta menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan. Hal ini sesuai dengan prinsip komunikasi krisis, yaitu cepat, jujur, dan empatik. Langkah keempat adalah membangun dialog terbuka dengan publik dan pihak yang terdampak. Perusahaan dapat melakukannya melalui media sosial, konferensi pers, serta kerjasama dengan tokoh atau komunitas terkait. Tujuannya adalah agar publik merasa didengar dan perusahaan tidak lari dari tanggung jawab. Langkah kelima adalah menjaga konsistensi pesan di seluruh saluran IMC. Semua kanal komunikasi seperti iklan, media sosial, customer service, hingga influencer harus menyampaikan pesan yang sama, yaitu bahwa perusahaan bertanggung jawab mau belajar dari kesalahan dan menghargai keberagaman. Bagian 2 adalah nasib rencana promosi penjualan atau diskon. Selanjutnya, terkait rencana promosi penjualan berupa diskon, secara strategis, diskon sebaiknya ditunda dan dimodifikasi, bukan langsung dijalankan. Jika diskon tetap dilakukan, saat krisis, publik bisa menilai perusahaan tidak memiliki empati. Diskon juga dapat dianggap sebagai upaya mengalihkan perhatian dari masalah utama, sehingga berisiko merusak citra merek dalam jangka panjang. Apabila diskon tetap dijalankan, penjualan mungkin meningkat dalam jangka pendek, tetapi reputasi perusahaan akan semakin buruk. Jika diskon ditunda, sepenuhnya perusahaan memang kehilangan potensi pendapatan, namun citra perusahaan lebih terjaga. Sementara itu, jika diskon dimodifikasi, perusahaan masih bisa mempertahankan penjualan sekaligus menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk modifikasi adalah dengan mengubah promosi menjadi kampanye. Promosi, apresiasi, dan komitmen perbaikan, di mana sebagian keuntungan disalurkan untuk kegiatan sosial dan peran promosi lebih menekankan pada empati, bukan sekadar penjualan. Pada bagian 3, yaitu rancangan kampanye pemulihan citra 3 bulan. Untuk memulihkan kepercayaan publik, perusahaan perlu menjalankan kampanye pemulihan citra selama 3 bulan dengan nama aplikasi X berbenah dan tagline mendengar, belajar, berubah. Pada bulan pertama, fokus utama adalah trust repair atau pemulihan kepercayaan. Aktivitas yang dilakukan meliputi video permintaan maaf dari pihak pimpinan perusahaan, siaran pers resmi, konten edukasi tentang keberagaman, kerjasama dengan komunitas terdampak, serta diskusi publik secara live streaming. Tujuan tahap ini adalah menurunkan sentimen negatif dan meredam boikot.
Pada bulan kedua, perusahaan masuk ke tahap repositioning. Di tahap ini, perusahaan menggunakan digital marketing dan storytelling dengan menampilkan testimoni pengguna, bekerja sama dengan influencer yang kredibel, serta meluncurkan tagar aplikasi X berbenah. Tujuannya adalah membentuk citra baru sebagai merek yang peduli sosial. Pada bulan ketiga, fokus berada pada tahap engagement dan activation. Perusahaan mulai meluncurkan fitur baru secara terbatas, memberikan promosi yang etis, menjalankan program CSR digital, serta membuat kampanye konten dari pengguna. Tujuan akhirnya adalah membangun kembali loyalitas dan hubungan emosional dengan konsumen. Sebagai kesimpulan, dalam perspektif integrated marketing communication, krisis tidak hanya harus ditangani secara cepat, tetapi juga secara terintegrasi dan empatik. Public relations menjadi pusat pengendali komunikasi. Promosi harus disesuaikan dengan situasi krisis dan kampanye pemulihan citra harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Dengan strategi yang tepat, krisis tidak hanya dapat dipulihkan, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk membentuk citra merek yang lebih baik, lebih etis, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.